Kasih Tuhan tak pernah berubah, kekal selamanya sepanjang hidupku. Tangan Tuhan tak pernah terlambat menolong hidupku di saat ku tak berdaya. Engkaulah harapanku, Tuhan yang ku andalkan. Kepadamu aku percaya. Di dalam tangan Tuhan ada kuasa, sanggup berikan kekuatan untukku. Dalam tangan Tuhan mujizat kan menjadi nyata. Aku percaya, aku percaya Tuhan. Tangan Tuhan tak pernah terlambat menolong hidupku di saat ku tak berdaya. Engkaulah harapanku, Tuhan yang ku andalkan. Kepadamu aku percaya. Di dalam tangan Tuhan ada kuasa, sanggup berikan kekuatan untukku. Dalam tangan Tuhan mujizat kan menjadi nyata. Aku percaya, aku percaya. Kau sanggup berikanku kekuatan. Dalam tangan Tuhan mujizat kan menjadi nyata. Aku percaya, aku percaya, aku percaya. Aku percaya, Tuhan. Aku percaya dalam tangan-Mu Tuhan, kuasa-Mu menjadi nyata. Tidak ada nama lain yang dapat kami sembah selain nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan kami, kepercayaan kami diuji. Namun biarlah tinggal tetap apa yang Engkau kehendaki, itu kami tetap percaya kepada satu-satunya nama yang memberikan kemenangan. Namanya Yesus, namanya Juru Selamat, yaitu Mesias Allah yang hidup. Terima kasih Bapa di surga. Kami hari ini memutuskan untuk tetap percaya. Dalam segala keadaan kami mau tetap percaya. Demi nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Kami sambut berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus,
Kita harus tahu bahwa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Makanya Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya iman kita bertumbuh, pastikan engkau ada dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang on the track, orang-orang yang mengikuti Yesus. Mengapa saudara? Karena pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Bahkan saudara, di kalangan orang gereja sendiri, firman Tuhan mengatakan bahwa ada orang-orang yang tidak sungguh-sungguh mengenal Kristus ada di antara kamu. Saudara, antikris itu tidak jauh. Dia ada di tengah-tengah dia ada di tengah-tengah kita, dan bahkan iblis menyamar sebagai malaikat terang. Itu sebabnya saudara, perhatikan dengan siapa engkau bergaul. Kalau engkau bergaul dengan orang yang beriman, maka engkau akan menjadi orang yang penuh dengan iman. Tetapi kalau engkau bergaul dengan setiap hari dengan orang yang menyampaikan kata-kata filsafat yang berasal dari dongeng nenek-nenek tahyul, masih percaya mistis, masih percaya dengan sinkritisme, masih percaya dengan perdukunan, masih percaya dengan okultisme dan lain sebagainya, bahkan orang-orang yang masih terlibat dengan narkoba. Dan saudara, saya tidak mengatakan bahwa Yesus tidak mengasihi orang-orang yang keterikatan dengan drugs, narkoba dan lain sebagainya, tapi Tuhan mau kita dipanggil dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. Saudara, jika kita terus-menerus bergaul di tempat yang salah, maka saudara akan terkontaminasi. Bahkan dengan orang-orang yang memiliki iman yang sama, ketika mereka memiliki persepsi yang salah. Bahkan kita tahu sekarang ini hati-hati dengan pengajaran-pengajaran Kristen kontemporer, yaitu Kristen yang progresif, yang tidak mempercayai Alkitab adalah sesuatu pengetahuan tentang Tuhan yang baku. Mereka menambahkan satu ilmu yang progresif. Seorang hamba Tuhan, Pendeta Rubin Adi, saudara. Orang hamba Tuhan bernama Pendeta Rubin Adi, dia menjelaskan dengan luar biasa tentang bahaya Kristen progresif. Kristen progresif itu adalah Kristen yang kontemporer, ya, yang mengembangkan pengetahuannya yang kemudian melenceng, saudara. Bahaya penyesatan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir. Kita harus menjaga iman kita dengan benar. Hati-hati dengan siapa kamu bergaul. Hati-hati kebenaran apa yang kamu pelajari selama ini. Sebab jikalau orang-orang yang benar hampir tidak luput, saudara, penghakiman dimulai dari gereja Tuhan. Jadi di tengah-tengah kita adalah orang yang pertama kali yang akan disaring, ya, yang akan ditampik. Apakah engkau berisi dan engkau akan tetap tinggal, ataukah engkau ringan dan engkau terkeluar? Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, dengan siapa kamu bergaul akan menentukan kapasitas iman. Dengan siapa kamu berkata-kata, kamu menimba ilmu, akan menentukan kamu itu orang yang imannya berkualitas atau tidak. Nah, saudaraku yang diberkati, murid-murid Kristus itu setiap hari dengan Yesus. Mereka setiap hari melihat bagaimana Yesus melakukan mujizat. Setiap hari mereka melihat bahwa Yesus itu bahkan berjalan di atas air, memberi makan 5.000 orang laki-laki. Bahkan Yesus juga memberi makan 4.000 orang laki-laki. Tapi saudara, toh ada yang masih goyah imannya karena ada ucapan-ucapan yang membuat mereka terpengaruh. Saudaraku yang diberkati, bahkan di tengah kaum orang-orang yang percaya dengan Tuhan, masih ada orang yang gampang sekali terpengaruh dengan provokasi, gampang sekali terpengaruh dengan hoak, gampang sekali terkontaminasi dengan segala bentuk penyesatan. Banyak sekali yang terkontaminasi dengan segala bentuk penyesatan yang mengakibatkan orang dulunya semangat, tiba-tiba dia menjadi down. Jikalau hidupmu tidak teguh berpegang kepada firman, maka telingamu mendengar perkataan apa saja, membuat engkau gampang terpengaruh. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia punya kecenderungan lebih gampang down daripada bangkit. Karena apa? Kelemahannya ada di telinga. Saudara, Hawa kelemahannya ada di telinga. Ketika dia mendengarkan firman Tuhan, dia hanya mendengar dari perkataan Adam. Lalu ketika dia diperhadapkan dengan si ular itu, saudara, dia terpengaruh. Saudara, ular membisiki dia. Kamu ingin mengetahui yang baik dan yang jahat?
Tentunya Tuhan itu tidak ingin kau mengetahui hal yang baik dan yang jahat. Pohon ini kelihatan baik. Cobalah engkau merasanya. Nah, saudara, dari pertama coba-coba, kemudian Hawa terjebak di dalam penyesatan yang membawa pada kejatuhan. Hati-hati dengan telinga ini. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita ucapkan. Nah, saudara, itu akan kembali kepada kita. Apa yang kita tabur, kita pasti akan menuai. Kalau kita menabur terus mendengar hal-hal yang buruk, terus mendengar hal-hal yang menyesatkan, satu saat nanti buah penyesatan itu akan nyata. Hati-hati dengan pengaruh. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Waspadalah terhadap ragi orang Farisi. Dari Matius 15 ayat 32 hingga 39 dan Matius 16 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Di Matius 15 ayat 32 hingga 39, Yesus mengadakan mujizat dan memberi makan kepada 4.000 orang laki-laki. Firman Tuhan berkata, lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya. Kata Yesus kepada mereka, berapa roti yang ada padamu? 7. Jawab mereka, dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikan pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, jelas sekali dikatakan bahwa di sini tidak ada roti, tidak ada tempat untuk membeli roti. Dan bagaimana mengenyangkan orang yang begitu banyak, begitu besar jumlahnya. Saudara, pada zaman itu belum ada internet, belum ada kendaraan mobil untuk orang mengikuti Yesus selama 3 hari. Tapi mereka terus mengikuti Yesus itu berjalan kaki. Mereka mengikuti dia dengan segenap hati mereka. Entah kenapa, mungkin mereka ada orang yang sudah disembuhkan tapi terus mengikuti Yesus, atau ada orang yang belum disembuhkan lah jadi dia mengikuti Yesus terus, tapi pada intinya mereka terus mengikuti Yesus. 3 hari mereka mengikuti Tuhan dan muncullah belas kasihan di dalam hati Yesus Kristus. Saudara, di dalam ayat 33 jelas bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya. Lalu Yesus bertanya, berapa roti ada padamu? 7. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya kita telah belajar tentang Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Di situ ada seorang anak kecil yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Lalu Andreas memberikannya kepada Yesus. Nah saudara, ada Kristen kontemporer, Kristen progresif yang mengajarkan dengan menafsirkan menurut logika. Mereka berkata tentang Yesus yang memberi makan 5.000 orang itu seperti ini. Tafsiran mereka adalah seperti ini. Karena ada seorang anak kecil yang punya 5 roti dan 2 ikan. Lalu pada waktu itu 5.000 orang yang ada di sana kemudian disindir oleh Yesus bahwa masa seorang anak kecil mau membagikan bekal yang ada padamu, yang ada padanya, tapi kamu orang-orang dewasa masa tidak mau memberikan apa yang ada padamu. Lalu tertusuklah hati mereka, kemudian mereka membuka bekal mereka, dari bekal mereka yang mereka buka, kemudian makanan itu mereka bagi-bagi. Sehingga dari 5.000 orang laki-laki, belum anak perempuan, belum anak-anak, belum perempuan, maka karena mereka semua yang ada di tempat itu membuka bekal mereka, menjadi cukuplah makanan untuk dibagi-bagi. Itu tafsiran dari Kristen kontemporer. Nah saudara, mereka memberikan tafsiran itu menurut logika mereka, saudara. Mereka pada intinya mempercayai sesuatu yang logis. Mereka tidak mempercayai mujizat. Itu sebabnya tafsiran dari Kristen kontemporer sesungguhnya banyak yang berasal dari tidak percaya. Mereka menganulir
mujizat yang ada. Mereka menafsirkannya menurut logika yang paling masuk akal. Gak akan mungkin lah Yesus memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan. Itu pasti pada waktu itu ditafsirkan mereka membuka bekal mereka. Karena mereka tersindir dengan masa anak kecil bisa berbagi makanannya, tapi mereka orang-orang dewasa tidak bisa berbagi. Nah itu saudara, saya mau katakan, kalau kita bergaul dengan orang-orang yang cara menerjemahkan firman-Nya salah, maka pasti kita ikutan salah. 2 kali Yesus melakukan mujizat. Yang pertama bagi 5.000 orang laki-laki. Yang kedua yang saat ini kita bacakan bagi 4.000 orang laki-laki. Saudara, apakah murid-murid Yesus tidak punya pengalaman bahwa Yesus mampu melakukan mujizat? Mereka berkata, kami ada beberapa roti, ya, 7 roti dan beberapa ikan kecil. Yang kedua kali ini saudara, Yesus pun melakukan mujizat. Amin. Sampai di sini kita paham bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat. Bahkan murid-murid Yesus yang kedua ini ketika Yesus bermaksud untuk memberi makan 4.000 orang, mereka pun sempat, bisa nggak ya? Nggak ada toko di sini, nggak ada tempat membeli roti. Kita punya roti, tapi hanya beberapa, hanya 7 dan beberapa ikan kecil. Tapi Yesus kembali melakukan mujizat yang sama hebatnya. 7 roti dan ikan itu mengucap syukur, memecah-mecahkan yang memberikan pada murid dan muridnya itu memberikan kepada orang banyak. Sisanya 7 bakul penuh. Saudaraku yang diberkati, saya mau katakan bahwa tidak diragukan sama sekali bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat. Tidak diragukan sama sekali bahwa Tuhan kita adalah Tuhan sang pembuat mujizat. Dan saudaraku, di dalam Injil yang sama ditulis 2 kali. Yesus memberi makan 5.000, Yesus memberi makan 4.000 orang. Jikalau engkau ada di sana sebagai murid-murid Tuhan, tidakkah engkau percaya? Amin. Kalau engkau ada di sana dan menyaksikan dengan mata kepalamu sendiri, tidakkah engkau berani untuk bersaksi tentang kesanggupan Yesus membuat mujizat? Jikalau engkau ada di sana, tidakkah engkau sanggup untuk terus percaya bahwa Rabi, Guru, Tuhan yang kita ikuti ini adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa? Beberapa orang murid, yaitu Yohanes, Yakobus, juga Petrus, Andreas, Filipus, beberapa orang yang menonjol, sangat menonjol imannya, khususnya saudara Yohanes, Yakobus, dan Petrus. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang dekat dengan Tuhan dan mempercayai bahwa Yesus sanggup. Orang-orang yang kemudian bersaksi bahwa Yesus adalah Mesias. Tapi beberapa orang murid tidak betul-betul percaya. Dalam pasal yang selanjutnya, di pasal 16, mari kita baca ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Saudara, dari sini kita lihat motivasinya aja adalah untuk mencobai Yesus. Jadi perkataan-perkataan yang mereka pilih adalah perkataan yang ingin menjatuhkan. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang kepada yang lain, itu yang dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya. Belum juga kamu mengerti, tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu, dan berapa roti kamu kumpulkan kemudian, ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu, dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Karena itu, ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Saudara, Yesus tidak bermaksud menghilangkan hukum Taurat, saudara. Bahkan dia datang untuk menggenapi keseluruhan dari hukum Taurat yang ada.
Tetapi yang dimaksudkan adalah ajaran orang Farisinya, pengaruhnya, raginya. Saudara, dari sejak mereka keluar dari tanah Mesir, Yahweh telah melawat kehidupan mereka. Dan mereka disuruh membuat roti yang tidak beragi. Apakah maksudnya, saudara? Karena pada satu ketika, seperti pada masa ini di Matius 16, Tuhan akan memperingatkan mereka. Waspada terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki. Ragi itu berbicara pemekaran dari roti. Pemekaran yang dia mekar. Maka mereka memakan roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Itu mengingatkan tentang, menubuatkan tentang pengorbanan Kristus. Dan menubuatkan tentang satu ajaran yang tidak bisa dicampur dengan perkawinan campur, dengan penyembahan berhala, dengan pengajaran-pengajaran yang salah tafsir. Saudara, ragi itu berbicara tentang terkamiri. Ya, terkamiri itu artinya ada satu zat yang lain yang mengakibatkan roti itu mengembang. Saudara, firman Tuhan katakan jangan menambahkan, jangan mengurangi kebenaran firman Tuhan. Ragi itu berbicara mengkamiri. Sedikit ragi sudah mengkamiri seluruh adonan. Saudaraku yang diberkati, intimidasi itu cepat sekali menyebar. Saudara sedang menerima pengajaran, tiba-tiba orang berkata, pengajaran macam apa itu? Bukankah orang ini dia pengajar yang saya tahu kelakuannya. Nah, orang mulai terintimidasi. Iya ya. Lalu mereka mulai tidak percaya dengan pengajaran yang ada. Saudara, orang Farisi meragukan kemesiasan Yesus. Makanya mereka datang sengaja bertanya untuk mencoba Yesus dengan bertanya, tanda apa? Tanda dari surga apa yang kau berikan? Masa mereka mempertanyakan tanda dari Yesus? Yesus saja ketika dia dibaptis, turun roh Allah seperti burung merpati. Lalu ketika dia melakukan banyak mujizat, dia memberi makan 5.000 orang, 4.000 orang. Nah, saudara, muridnya saja yang bersama-sama dengan Yesus mengalami pergolakan, keraguan tersebut. Ketika Yesus berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi. Mereka berpikir tentang roti. Saudara, kalau kita tidak memikirkan perkara-perkara surgawi, maka pikiran kita akan menjadi pikiran-pikiran yang daging, pikiran-pikiran yang duniawi. Ketika mereka berkata-kata, oh roti, mungkin ragi, mungkin karena mereka tidak membawa roti, Yesus sedang berbicara tentang roti yang dimaksud orang Farisi dan orang Saduki itu. Lalu Yesus mengetahui, masa engkau telah melihat aku melakukan mujizat pada 4.000, 5.000 orang lalu engkau tidak percaya? Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, jikalau intimidasi menyerang pikiran kita, maka itu kita mulai terkamiri. Nah, saudaraku yang diberkati, hati-hati dengan bahaya penyesatan. Hati-hati dengan siapa engkau bergaul. Hati-hati dengan siapa engkau berbincang. Karena pengaruh yang buruk akan merusak satu kebiasaan yang baik untuk percaya kepada firman. Yang pertama, saudara, hati-hati terhadap bahaya penyesatan. Sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Hati-hati terhadap pengaruh yang buruk. Karena pengaruh yang buruk itu merupakan penyesatan bagi kita. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu anak-anak dari anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Bahaya dari penyesatan, saudara. Bahaya dari penyesatan. Orang-orang yang membawa pada penyesatan, lebih baik batu kilangan diikatkan pada lehernya. Saudara, pada hari-hari terakhir akan ada rasul-rasul palsu dan guru-guru palsu, orang yang mengajar sesuai dengan maunya mereka. Mereka membawakan penginjilan dengan maksud-maksud tertentu, dengan tujuan-tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Bapa di surga tidak menghendaki umatnya tersesat. Makanya saudara, peringatan bagi kita, hati-hati dengan ragi orang Farisi dan ragi orang Saduki. Firman Tuhan itu sedang mengingatkan kita hati-hati terhadap penyesatan. Orang yang membuat penyesatan tidak akan luput. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya.
Makanya saudara, kita pun sebagai pengajar, kita tidak boleh tersesat dengan ajaran kita. Kita tidak boleh mengajarkan yang salah. Sekali selamat tetap selamat itu sesat, saudara. Sebab kalau sekali selamat tetap selamat, tidak ada lagi pengajaran tentang takut akan Tuhan. Tidak ada lagi proses salib yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Hati-hati terhadap penyesatan. Saudara, jikalau engkau berperilaku sebagai seorang pengajar, perhatikan apa yang kau pelajari. Jangan menafsirkan menurut kepentinganmu sendiri. Kristen kontemporer adalah orang-orang Kristen yang sebetulnya menerjemahkan, menafsirkan firman dari kacamata logika. Makanya ketika murid-murid Tuhan berkata, oh dia berkata tentang rayu orang Farisi karena kami tidak punya roti. Nah saudara, kalau pikiranmu bukan pikiran sorgawi, maka engkau akan menafsirkan menurut kebutuhan manusia. Tetapi kalau engkau berpikir seperti apa yang Tuhan mau, seperti kerajaan sorga, maka engkau akan berpikir dan menafsirkan firman seperti apa yang Tuhan mau. Yang kedua saudara, hati-hati terhadap ketidakpercayaan. Yesus langsung menegur mereka. Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya. Saudara, beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang iman yang besar. Ya, seorang perempuan yang Kanaan yang tidak percaya. Kemarin kita sudah belajar tentang perempuan Kanaan yang percaya, perempuan Kanaan yang memilih untuk tetap percaya. Sekalipun dia dikatakan, oh tidak patut seekor anjing mengambil remah-remah, mengambil roti dari meja tuannya. Saudaraku yang diberkati, seorang perwira di Kapernaum dikatakan memiliki iman yang besar. Tetapi murid-murid yang senantiasa mengikuti Yesus, dia katakan, you are lack of faith. Kamu orang yang kurang percaya. Engkau bersama-sama dengan aku, tapi engkau salah menafsirkan apa yang kumaksud. Karena apa saudara? Mereka ada dengan Yesus, melihat mujizat yang dari Yesus. Tapi mereka gampang terpengaruh dengan penyesatan ahli-ahli Farisi dan ahli Taurat. Saudara, hati-hati terhadap ketidakpercayaan. Sedikit saja sudah mengkamirkan seluruh adonan. Ketika engkau ragu tentang kebenaran firman Tuhan, hati-hati. Ragi itu akan mengkamirkan. Kembalilah kepada roti yang tidak beragi, yaitu pengajaran yang murni, tanpa cacat, tanpa intervensi. Kalau perlu jangan tafsirkan sembarangan. Jangan tafsirkan ayat sembarangan, supaya engkau tidak terjebak dalam penyesatan. Yang kedua, hati-hati terhadap ketidakpercayaan, karena orang yang kurang percaya, kurang bergaul dengan Tuhan, akan gampang terpengaruh dengan hal-hal yang menyesatkan, yang mengkamirkan seluruh adonan. Yang ketiga, hati-hati dengan siapa engkau bergaul. Kalau setiap hari engkau bergaul dengan orang yang menyesatkan, maka engkau akan mengalami perubahan pola pikir. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi bangga. Amsal 13 ayat 20. 1 Korintus 15 ayat 33. Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan baik. Hati-hati terhadap pengaruh pergaulan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jikalau engkau bergaul dengan Tuhan, tetapi engkau bergaul juga dengan orang yang salah, maka saudara, engkau akan terjebak dan terpengaruh, terkamiri. Hati-hati terhadap pengaruh pergaulan. Pada akhirnya janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Saudara, waspada terhadap ragi, waspada terhadap ajaran yang sesat, waspada terhadap pergaulan yang salah, waspada terhadap ketidakpercayaan. Karena apa yang engkau tabur, satu saat nanti engkau akan tuai. Engkau akan tumbuh menjadi orang yang tidak sehat di dalam iman. Waspadalah saudara, dan mari pada pagi hari ini kita fokus pada pengajaran yang benar. Kalau perlu saudara, nggak usah tafsirkan macam-macam. Tanya langsung kepada sumber yang empunya firman Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, biarlah kami tidak sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kebiasaan kami memikirkan tentang firman, kebiasaan kami bertindak dalam iman. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat kasih Tuhan yang hari ini, di hari libur ini mereka beraktivitas. Berkati mereka dengan pikiran yang senantiasa tertuju kepada Kristus. Mereka tidak mau terkamiri dengan rupa-rupa ragi yang menyesatkan. Bapa di surga, kami berdoa keluarga-keluarga dipulihkan, rumah-rumah tangga dipulihkan. Mereka tidak terkamiri dengan ajaran yang sesat, ajaran yang salah, sinkretisme, okultisme. Dalam nama Yesus, penyembahan berhala dijauhkan dari segala kehidupan dari jemaat kasih Tuhan. Dan biarlah kami mengangkat tangan kami, terima berkat Tuhan. Pengajaran yang benar, pengajaran yang utuh, pengajaran yang sempurna dari Yesus Kristus, kiranya menyertai kehidupan kami sehingga kami dipimpin oleh Roh
Setiap anak-anak Allah dipimpin oleh Ruh Allah, dipimpin oleh pengajaran yang benar. Sebab segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Tidak ada satupun kebenaran firman-Mu yang menyesatkan. Jikalau menyesatkan berarti ada pergaulan yang salah, ada pengaruh yang buruk, ada tafsiran yang buruk dari dalam kehidupan kami. Sebab itu kami tolak segala bentuk penyesatan, segala bentuk ragi yang mengkamirkan seluruh adonan. Kami sambut berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah setiap orang yang mau mengikuti Yesus menyangkal diri, pikul salib setiap hari dan mengikuti Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan kami berucap syukur. Sambut firman-Mu pagi hari ini dengan berkat-berkat yang luar biasa. Haleluya. Amin. Jangan mau disesatkan, jangan mau terkamiri, jangan menabur hal yang buruk, supaya engkau menuai hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. And God bless.